Selamat berjumpa adik-adik kelas. Selamat berjumpa adik-adik. Sama Pak Made pada pertemuan kali ini tentang fluida statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fluida yang kita akan pelajari di dalam pertemuan ini ada dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk pertemuan pertama ini, fluida statis khusus untuk materi mesin jenis. Fluida statis nanti akan saya bagi beberapa kali sub pertemuan. Untuk kali ini saya akan bahas tentang mesin jenis dan contoh-contohnya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Kita mulai. Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fase zat alir dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Jadi fluida itu dapat berupa zat cair atau zat gas. Dalam materi ini akan kita pelajari lebih dulu adalah fluida statis. Masalah-masalah yang berkaitan dengan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, yaitu kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkut dalam air, mengapa balon gas bisa naik ke atas atau di udara, mengapa telur bisa mengapung dalam air yang diisi dengan garam, sementara dalam air murni dia tenggelam. Kemudian kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam. Nah, masalah-masalah ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan fluida statis. Materi pertama yang kita bahas dalam fluida statis yaitu massa jenis. Massa jenis atau sering disebut dengan rapat massa, notasinya rho, adalah suatu besaran turunan yang diperoleh dengan membagi massa suatu benda atau zat dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis dapat ditulis yaitu rho sama dengan M per V, di mana M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, I itu adalah volume benda dalam meter kubik, rho adalah massa jenis, sering disebut dengan rapat massa, satuannya kilogram per meter kubik, sehingga kalian bisa mencari dimensinya yaitu M L pangkat min 3. Nah, dalam hal penyelesaian massa jenis, ini kalian bisa perhatikan untuk nanti di praktikum, bisa menggunakan gelas ukur, bisa juga dihitung secara manual, di mana P-nya itu volume, bisa dilihat dari bentuk bendanya. Kalau misalkan dia bola, berarti volumenya 4 per 3 PR pangkat 3. Kalau dia balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dia silinder, maka dia luas alas kali tinggi. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bentuk-bentuk bendanya, karena tiap benda memiliki volume yang berbeda-beda. Baik, adik, kita lanjutkan contoh soal yang berhubungan dengan massa jenis. Apabila massa benda 316 gram dimasukkan ke bak yang berisi air seperti pada gambar, dan volume air yang mengalir ke dalam gelas 40 ml. Maka massa jenis benda tersebut adalah, nah dalam ini jangan melihat mudah soalnya, tetapi kita belajar menghitung mulai dari menyamakan satuan. Belajar menggunakan kelipatan 10. Kita lihat sekarang, diketahui massa 316 gram menjadi kilogram, kalikan 10 pangkat min 3, volume air yang dipindahkan dalam mililiter, jadikan meter kubik, kalikan 4 10 min 6, sehingga rho menjadi M per P sama dengan 316
10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 79 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 sama dengan 100, sehingga bisa ditulis bahwa Rho sama dengan 7.900 kg per meter kubik. Jangan lupa di akhir satuan harus ditulis. Jadi adik-adik, jangan melihat mudahnya suatu soal, tapi kita belajar menyesuaikan satuan begitu mulai bekerja dalam mengerjakan soal. Baik, adik-adik menyimak materi berikutnya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan contoh soal lain tentang penggunaan massa jenis. Dua buah bola kaca jari-jari R dan 3R. Berapa perbandingan massa kedua bola kaca tersebut? Nah, di sini karena bendanya sama, artinya di sini massa jenisnya sama. Kita pakai perbandingan M1 berbanding M2 dari konsep massa jenis Rho sama dengan M per Pi, sehingga M sama dengan Rho kali Pi. Jadi M1 berbanding M2 sama dengan Rho 1 Pi1 berbanding Rho 2 Pi2. Nah, karena Rho-nya sama dicoret. Kemudian Pi-nya adalah karena bola 4 per 3 Pi R pangkat 3. Masukkan 4 per 3 Pi R pangkat 3 berbanding 4 per 3 Pi kali 3 R pangkat 3. Nah, di situ 3 pangkat 3, 27. Jadi R pangkat 3 berbanding 27 R pangkat 3. Caranya coret. Jadi perbandingan massanya M1 berbanding M2 itu 1 berbanding 27. Nah, sini hati-hati adik-adik, bendanya bentuknya apa. Jadi biasanya dipermainkan di situ di volume. Jadi untuk benda yang sama, lebih baik menggunakan perbandingan. Mudah-mudahan mengerti, selamat menikmati materi berikutnya. Ya, itulah tadi adik-adik untuk pertemuan pertama tentang fluiditas statis mengenai massa jenis, yang merupakan salah satu ciri dari suatu zat, di mana massa jenis secara matematis dituliskan Rho sama dengan M per Pi, di mana M itu massa benda, Pi volume benda, Rho massa jenis. Biasanya dalam soal-soal yang dipermainkan adalah Pi, tergantung dari bentuk bendanya. Untuk benda yang sama, lebih baik apa yang ditanyakan, lebih baik menggunakan perbandingan. Ya, itulah tadi adik untuk pertemuan pertama tentang fluiditas statis. Berikutnya nanti selamat menikmati tentang materi tekanan dan tekanan hidrostatis.